Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, udah cukup lama. Udah sebulanan ini saya pakai Samsung A54. Ya, dulu saya sering pakai HP Xiaomi dan ketika saya bilang ini dan itu tentang HP Samsung, saya dibilang, "Aduh Bang, kamu tuh pakai HP Samsung dulu dah. Baru nanti bisa ngerasain enaknya One UI." Terus kalau kalian keliling-keliling dari channel-channel YouTube juga yang banyak yang banget ya yang bilang ya One UI itu bagus banget. Dan saya beberapa bulan ini udah cukup lama pakai produk dari Samsung. Dari September pakai Samsung Z Flip 4 dan sekarang sebulanan ini pakai Samsung A54. Jadi ya saya udah ngerti rasanya One UI. Dan apakah benar kata orang-orang itu One UI itu enak? Saya jawab dengan tegas. Yes, enak. Enak sih One UI sih. One UI itu adalah sebuah OS buatan Samsung yang pastilah kalau kalian tanya bebas iklan nggak bang? Iya, nggak ada iklan. Kalau kalian bandingkan kayak MIUI atau HP-HP Cina beberapa, dimana kalian tuh kadang masuk ke galeri, habis nonton video selesai keluar iklan. Ke file manager, habis scroll file kita, habis itu di tengah ada iklan. Ya, kayak gitu-gitu sih. Dan jujur aja, karena saya sering pakai HP seperti itu ya, saya tuh sampai nggak bisa bedain antara iklan dari UI-nya sama iklan dari aplikasi-aplikasi. Kan ada ya aplikasi kayak yang berbayar itu nanti ada kayak iklannya kalau kita pakai gratisan. Banyak lah kayak misalkan YouTube contohnya. Kalau kita nggak pakai YouTube Premium kan pasti tiap itu ada iklannya. Jadi saya mulai merasa wajar dengan iklan dan mulai nggak bisa bedain ini nih iklan dari UI atau iklan dari aplikasi gitu kan. Dan setelah saya pakai One UI, saya pakai Samsung, ya ternyata ini beneran kerasa ya, baru kerasa kalau iklannya dari Samsung ini nggak ada, bersih. Jadi kita beneran beli HP dengan sistem operasi ya khusus diperuntukkan untuk kenyamanan kita. Kita tidak dipergunakan untuk monetisasi UI-nya gitu ya. Jadi kita nggak melihat iklan-iklan seperti itu. Nah, lalu apakah bisa sebagus itu sih One UI untuk dipakai sehari-hari? Bisa dibilang, ya, dipakai sehari-hari itu enak banget. One UI ini smooth deh, beneran deh. Ya, oke lah, kita ngomong HP Xiaomi sama-sama 120 Hz, sama-sama chipsetnya kencang. Tapi One UI itu bisa saya bilang sama seperti iOS. Wah, ini Apple fanboy marah nggak ya? Jadi saya bilang sama seperti iOS karena ketika saya pakai OS-nya, saya buat scroll-scroll, buka aplikasi, itu terasa sangat fluid banget, terasa sangat mulus gitu loh. Padahal saya set refresh rate-nya masih di adaptif gitu kan, tapi rasanya kayak semuanya itu 120 Hz. Jadi penggunaannya terasa lebih nyaman. Dan kalau saya ingat HP-HP Xiaomi itu kayak yang bagus-bagus ya, kayak 12T, Poco series, Poco F, itu memang 120 Hz sih gitu kan. Cuma entah pengalamannya tuh nggak bisa se-bouncing, se-fluid dari One UI gitu. Hampir mirip kayak iOS sih, saya bisa bilang seperti itu ya. Jadi enak. Terus fitur-fiturnya juga matang banget. Dari yang mau split screen, mau yang floating window, itu aksesnya sangat mudah banget. Dan beneran fitur itu tuh terus dipertahankan gitu ya. Nggak kayak Xiaomi itu kadang ada, kadang hilang, kadang ternyata masih ada cuma belum diaktifkan di opsi pengembang. Jadi konsistensinya One UI itu sangat bagus sekali untuk kenyamanan pengguna. Nah, tapi buat saya pribadi ya, One UI Samsung itu bagus. Bagus banget. Tapi kalau kita lihat kelengkapan dari HP-nya sendiri ya, Samsung A54 ini lebih cocok ke pengguna yang jauh dari kata heavy gamer. Ya, lagi-lagi saya mengucapkan heavy gamer ya. Memang Samsung ini DNA-nya banyak beberapa handphonenya tuh yang kayaknya kurang cocok kalau diberikan kepada pengguna-pengguna yang heavy gamer banget. Dan menurut saya Samsung ini memang DNA-nya lebih cocok untuk pengguna-pengguna yang kasual, yang non-gaming, yang mungkin lebih dewasa, yang udah tua, yang bukan yang udah tua ya, tapi yang udah dewasa, yang pikirannya tuh ya mungkin nggak banyak ke game, lebih banyak ke kerja, produktivitas, terus penggunaan sehari-hari gitu loh, stabil. Dan kalau di sini saya ditanya, Bang, kalau Samsung A54 gamingnya gimana Bang? Udah saya bahas ya dulu ya. Dan kesimpulan saya pun masih sama.
Untuk sebuah HP harga segitu, itu secara performa oke lah, performanya lumayan, nggak jelek. Cuma itu kerasa panasnya masih lumayan ya. Nggak panas banget kayak Snapdragon 888, cuma terasa lebih cepet panas untuk hal-hal gaming gitu kan. Misalkan ini main baru sebentar udah kerasa hangat gitu. Tapi kok sampai panas overheat? Enggak sih, belum pernah saya ngerasain itu. Cuma karena pengalaman seperti itu, saya ketika pakai Samsung A54, ketika setiap harian dari pagi sampai malam keluar chatting segala macam media sosial, saya pakai Samsung A54 terus. Nah tapi kalau udah malam, udah waktunya nge-game, saya pasti pindah ke HP Poco. Saya pindah ke HP Poco, saya pindah ke HP Xiaomi 12T buat gaming. Karena untuk feeling gamingnya buat saya pribadi nih, nggak tahu nih buat teman-teman kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau saya ketika nge-game kayak Mobile Legends Bang Bang, Genshin Impact, udah pasti larinya ke Poco kalau nggak ke Xiaomi. Dan yang saya pakai ini Xiaomi 12T dan Poco F3. Gitu ya. Jadi no offense, ini saya cuma cerita apa adanya aja. Dan gaming masih saya tetap megang si HP-HP Xiaomi dan Poco. Apalagi untuk Xiaomi dan Poco ini chargernya kenceng. Jadi ketika baterainya habis, langsung dicas bentar, kita muter-muter rumah dikit deh gitu kan. Itu udah siap lagi dipakai. Nah buat saya pribadi emang enaknya seperti itu. Tapi kan di sini kita bahas Samsung A54 ya. Untuk Samsung A54 ini ya memang kendalanya chipsetnya ini kalau dibuat kompetitor tentang kestabilan dan suhu, saya rasa sih bukan yang terbaik sih. Cuma untuk hal lain, yaitu sektor kamera, ISP dari Exynos 1380 ini dan tuningan Samsung post processingnya ini bisa diandalkan. Udah kita tahu ya, untuk videonya bisa ganti-ganti kamera, ultra wide, kamera utama, pindah kamera depan, balik lagi kamera belakang juga bisa. 4K 30 fps sekarang udah stabil, jadi beneran janjinya itu ditepati gitu. Jadi ada perbaikan software setelah sebulan handphonenya dijual. Dan ini adalah sebuah nilai yang positif banget untuk One UI, untuk Samsung A54. Dibuat foto juga hasilnya konsistensinya bagus. Dibuat video juga, videonya Samsung ini memiliki post processing yang baik kalau saya bilang. Jadi ketika saya mencoba untuk main post processing di Samsung A54 atau Z Flip 4 ya, itu saya nggak terlalu banyak color grading, nggak terlalu banyak main lumetri, karena waktu saya main lumetri kok jadinya sama aja gitu. Jadi post processingnya itu udah sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang terang nggak terlalu terang, yang gelap nggak terlalu gelap. Nah tapi kalau kalian tanya sama iPhone, itu beda ya. Kalau iPhone tuh memang videonya istimewa, masih pakai banget. Tapi buat saya pribadi, iPhone tuh cuma istimewa di videonya aja. Kalau kalian tidak nyemplung ke dalam ekosistemnya. Dan pemakaiannya pun dalam sehari ya, saya pakai satu hari 7 jam, jadi 24 jam tambah 7 jam, jadi sekitar 31 jam. Screen on time yang diberikan oleh Samsung A54 bisa di 6 jam. 6 jam lebih dikit gitu ya. Jadi buat saya untuk ukuran HP Samsung mungkin nggak terlalu irit ya, karena saya pemakaiannya nggak terlalu heavy, jarang nge-game-nya gitu, tapi bisa 6 jam. Nah cuma ya oke lah, mau gimana lagi ya. Cuma screen on time yang sebentar ini juga rada ngefek banget ya, memberikan ketidaknyamanan ketika kita nge-charge. Nge-charge-nya lama. Ya karena saya kebiasaan pakai HP Xiaomi, pakai HP Realme yang fast chargingnya, Infinix juga fast chargingnya udah cepet-cepet ya. Dan ini rasanya masih kerasa kayak lelet banget. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memang mungkin Samsung cocoknya untuk orang-orang yang lebih dewasa. Jadi memang ketika chargingnya agak lama ini, itu bisa dipakai buat kalian untuk melakukan hal-hal produktif yang lain. Misalkan bersih-bersih rumah, misalkan olahraga, jogging, pemanasan, atau mungkin berenang gitu ya. Selain itu, A54 ini asik ya, dari materialnya nih udah bodi kaca. Tumben nih, murah hati, seri A mau kasih bodi kaca. Jadi desainnya flagship,
premiumnya juga lumayan fleksibel, walaupun ini bingkainya masih bingkai plastik, tapi saya juga no complain, no problem. Speakernya juga dari Samsung A54 ini emang nggak ada embel-embel Dolby Atmos atau segala macam, tapi speakernya ngebass kenceng dan bagus. Lalu untuk layarnya juga banyak orang yang suka vibrantnya layar dari Samsung. Cuma buat saya pribadi di semua HP Samsung saya, vibrantnya selalu saya matikan. Saya selalu pakai mode yang natural biar lebih realistis aja gitu. Karena kalau vibrant tuh kadang lihat konten-konten itu warnanya terlalu nyeter gitu, dan saya kayak kurang suka dengan warna yang over saturasi seperti itu. Sehingga disimpulkan ya, secara keseluruhan pemakaian saya selama sebulan ini ya handphonenya bagus untuk segala sisi, hampir menyenangkan, dipakai sehari-hari, enak, fluid sekali OS-nya, terus juga banyak fitur-fitur baru kayak bisa cropping foto, terus juga bisa floating window, split screen dengan sangat mudah banget, rekaman 4K juga udah nggak gempa, udah ada perbaikan yang oke, hasil foto dan videonya bisa diandalkan. Ya, paling catatannya ya cuma untuk pengguna heavy gamer ini saya rasa masih DNA-nya Samsung memang kurang ke sana gitu. Kalau kita ngomongin heavy gamer, mungkin lebih banyak ke HP-HP Cina kayak Xiaomi, Poco, Redmi, Realme, atau mungkin Infinix yang kemarin baru aja ngeluarin Infinix Note 30 Pro dan gila sih, itu gokil banget. Jadi segitu aja pengalaman saya memakai Samsung A54 ini dalam waktu 1 bulan ini. Buat saya itu oke banget, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya.